Laksmi adalah gadis piatu yang berusia 14 tahun dan hidup di sebuah desa terpencil. Laksmi tinggal bersama ayahnya bernama Raju dan dua adik perempuannya. Suatu hari, Laksmi dibawa ke kota oleh pria bernama Cinna. Laksmi tidak tahu ia akan dibawa kemana. Cinna adalah pria kasar yang tidak segan-segan menyakiti wanita. Cinna bahkan memukul Laksmi hanya karena Laksmi berani menatapnya. Cinna membawa Laksmi dan beberapa gadis lain masuk ke dalam truk. Mereka semua lalu turun di tengah hutan dan dijemput oleh pria bernama Reddy. Reddy adalah seorang pengusaha kaya yang merupakan bos Cinna. Terlihat Cinna sangat patuh kepada Reddy. Reddy lalu memilih Laksmi di antara gadis lainnya dan meminta Laksmi untuk ikut bersamanya ke dalam mobil Reddy. Reddy berjanji ia akan merawat Laksmi dengan baik. Laksmi pun menurut saja. Laksmi lalu dibawa ke rumah Reddy. Reddy memerintahkan pembantunya bernama Rani untuk mengurus Laksmi. Rani menyuapin Laksmi makanan dan juga membuatkan susu hangat. Rani sangat menyayangi Laksmi. Besok pagi, Laksmi bangun dan mengatakan kepada Rani bahwa Reddy adalah orang baik. Rani hanya terdiam membisu. Tak lama kemudian, Cinna datang untuk menyetorkan uang kepada Reddy. Cinna kemudian makan bersama Reddy. Laksmi ketakutan saat melihat Cinna. Beberapa hari kemudian, Reddy meminta dokter pribadinya yang bernama Murali untuk menyuntikkan vitamin kepada Laksmi. Malam hari, Reddy pulang ke rumah. Tiba-tiba, Reddy menarik Laksmi ke dalam kamar dan mengunci pintu. Laksmi terkejut dan kebingungan. Laksmi mengira dirinya telah melakukan kesalahan dan terus meminta maaf kepada Reddy. Namun Reddy tidak menggubris dan justru melepas semua pakaiannya. Laksmi baru sadar ia akan diperkaos. Laksmi memohon agar Reddy tidak melakukan hal itu. Reddy tidak peduli dan langsung memperkaos Laksmi. Setelah itu, Laksmi keluar dari kamar dengan tatapan kosong. Rani sedang menyiapkan air hangat dan antiseptik. Rani lalu membersihkan kemaluan Laksmi yang terluka. Besok pagi, Cinna menjemput Laksmi di rumah Reddy. Rani mengantar Laksmi sampai ke mobil. Terlihat Laksmi sangat kecewa dengan Rani yang sudah mengetahui semua kejahatan Reddy. Namun Rani membiarkannya. Cinna membawa Laksmi ke sebuah hostel di pusat kota yang ternyata adalah rumah bordil. Setibanya di sana, Cinna meminta Jyoti untuk mempersiapkan Laksmi. Jyoti adalah pengelola rumah bordil itu. Jyoti mengantar Laksmi ke kamarnya dengan ramah. Jyoti menyuruh Laksmi untuk beristirahat sejenak. Jyoti juga memberitahu bahwa wanita yang sedang tidur di kamar itu bernama Varna. Varna adalah teman sekamar Laksmi. Setelah bangun dari tidurnya, Laksmi dan Varna berkenalan satu sama lain dan menjadi teman baik. Varna menyuruh Laksmi untuk makan. Laksmi makan dengan lahap, namun tiba-tiba Jyoti datang membawa sari dan meminta Laksmi bersiap dalam 5 menit. Laksmi melotot dan mengatakan ia sedang makan. Jyoti marah dan menampar Laksmi. Laksmi kemudian memakai sari yang diberikan Jyoti. Jyoti membantu membenarkan sari yang dipakai Laksmi dan meminta maaf karena telah menamparnya. Jyoti memberitahu Laksmi harus melayani satu pelanggan malam ini. Laksmi yang masih sakit dan trauma pasca diperkaos Reddy menolak perintah Jyoti. Jyoti lalu memanggil satu pelanggan dan masuk ke dalam kamar Laksmi. Laksmi yang ketakutan ditenangkan oleh Jyoti. Setelah melayani pelanggan, Varna meminta Laksmi mandi agar merasa lebih baik. Malam hari, Laksmi berhasil kabur dari hostel itu. Laksmi pergi kantor polisi dan melaporkan apa yang terjadi. Tapi ternyata polisi bahlul itu justru memberikan Laksmi kepada Cinna. Cinna yang marah membawa Laksmi kembali ke hostel. Jyoti mengantar Laksmi ke kamarnya dan meminta Varna untuk mengawasi Laksmi agar tidak kabur. Varna menunjukkan lebam di perutnya kepada Laksmi karena dulu Varna juga mencoba kabur, namun Cinna berhasil menangkap Varna dan memukuli Varna. Varna lalu menghibur Laksmi dan menenangkan Laksmi. Besok malam, Varna dan Laksmi bersiap untuk bekerja. Varna memberi Laksmi minuman dan membuat Laksmi sedikit mabuk. Varna juga mengajari Laksmi cara untuk memikat pelanggan.
Malam itu, Jyoti memaksa Laksmi melayani 3 pelanggan. Laksmi menangis tapi tetap melakukan perintah Jyoti. Besok pagi, Jyoti pergi keluar untuk menemui putrinya yang bernama Asha. Asha adalah mahasiswa jurusan teknik. Asha tidak tahu Jyoti bekerja sebagai pengelola rumah bordil. Laksmi mulai beradaptasi di hostel itu. Laksmi mencoba memikat pelanggan. Laksmi dan para wanita lain menghabiskan waktu bersama. Mereka bermain game dan mengobrol bersama. Tiba-tiba, seorang aktivis sosial bernama Uma datang dan membawa hadiah untuk mereka. Tak lama kemudian, Cina datang dan memilih Laksmi, Varna, dan Almas untuk ikut bekerja di luar kota melayani 1 pelanggan setia. Mereka bertiga bersiap-siap pergi. Cina lalu membawa mereka bertiga menggunakan mobil. Setibanya di rumah pelanggan, Varna, Laksmi, dan Almas menghibur pelanggan dengan menari, sementara Cina mengawasi mereka dari belakang. Beberapa menit kemudian, Cina keluar sejenak untuk mengangkat telepon. Laksmi meminta izin kepada pelanggan untuk pergi ke toilet, tapi ternyata Laksmi menggunakan kesempatan itu untuk kabur melarikan diri. Setelah selesai menelpon, Cina marah karena mengetahui Laksmi mencoba kabur lagi. Cina mengambil kayu yang dipenuhi paku dan menusukkannya ke kaki Laksmi. Cina lalu menyeret Laksmi ke dalam mobil. Cina mengantar mereka bertiga kembali ke hostel. Jyoti dan Varna merawat Laksmi yang kesakitan, sedangkan Cina tetap memaksa Laksmi untuk melayani pelanggan. Jyoti berdebat dengan Cina agar memberikan Laksmi libur selama beberapa hari, namun Cina tidak peduli. Akhirnya, tanpa sepengetahuan Cina, Jyoti meminta beberapa pelanggan Laksmi untuk menunda pelayanan. Besok pagi, pelanggan baru bernama Mohan datang mencari Laksmi. Jyoti berusaha mengusir Mohan, namun Cina langsung mengantar Mohan masuk ke dalam kamar Laksmi. Laksmi yang tengah kesakitan tetap berdandan dan menuruti perintah Cina. Beberapa hari kemudian, Reddy merayakan ulang tahunnya di hostel. Reddy memberikan pakaian baru kepada para wanita, namun Reddy tidak melihat Laksmi. Reddy bertanya kepada Cina, di mana Laksmi? Cina mengatakan, Laksmi sedang tidur. Reddy curiga kepada Cina dan langsung masuk ke kamar Laksmi. Reddy kaget melihat kaki Laksmi yang terluka parah. Reddy marah dan langsung memukuli Cina dengan kayu. Tiba-tiba, Mohan, Uma, dan kepolisian datang ke hostel untuk menangkap Reddy dan Cina. Reddy dan Cina tidak takut dan tetap tenang ikut ke kantor polisi karena mereka berdua yakin kepolisian tidak akan menemukan bukti. Reddy dan Cina juga sudah sering dilaporkan tapi selalu menang dalam pengadilan karena tidak ditemukannya bukti. Ternyata Mohan adalah pekerja sosial yang berpura-pura menjadi pelanggan baru. Diam-diam Mohan bekerja sama dengan Jyoti dan meletakkan kamera kecil di kamar Laksmi. Beberapa wanita dibawa ke tempat penampungan panti sosial milik Mohan. Di penampungan, Mohan meminta kepada para wanita agar berani bersaksi di pengadilan untuk melawan Reddy dan Cina. Tetapi tidak satupun dari mereka mau bersaksi. Beberapa hari kemudian, Reddy dan Cina bebas dan hostel itu dibuka kembali. Besok pagi, Laksmi sudah sembuh dan menanyakan keberadaan wanita lainnya. Ternyata mereka semua kembali bekerja di hostel, tidak terkecuali Jyoti dan Varna. Namun Jyoti dan Varna sesekali menjenguk Laksmi di penampungan. Laksmi merasa kesepian di penampungan. Mohan menghampiri Laksmi yang sedang bersedih dan bertanya apakah Laksmi juga akan kembali. Laksmi menjawab ia akan bersaksi di pengadilan. Laksmi ingin Reddy dan Cina dihukum yang seberat-beratnya. Mohan kaget mendengar keberanian Laksmi yang masih bocil. Esok hari, Mohan dan Uma membawa Laksmi bertemu pengacara bernama Avinash. Avinash adalah pengacara jujur yang tidak bisa dibeli. Mereka semua membicarakan kasus Laksmi. Avinash ragu mengambil kasus ini karena tidak yakin Laksmi bisa bertahan